Halo teman-temanku semuanya, selamat malam. Ini malam hari jam 22, 2 menit teman-teman ya. Baru saja usai pertandingan Timnas Indonesia ketemu dengan Vietnam di kandang Vietnam. Jadi Vietnam berhasil balas dendam ya dengan skor 1-0 ya, menang 1 Vietnam teman-teman. Indonesia kalah ya, padahal di menit 77 kalau nggak salah tadi ya, sudah bisa bertahan, dapat serangan banyak dari Vietnam. Tapi kita nggak banyak komentar ya teman-teman, jadi kita tetap mendukung timnas Indonesia karena memang timnas Indonesia ini yang diturunkan adalah pemain-pemain muda ya, rata-rata 20 tahun,6 ya. Jadi umurnya rata-rata 20 tahunan nih teman-teman yang diturunkan oleh PSSI ya. Memang tujuannya bukan untuk ya apa benar-benar meraih juara ya teman-teman. Jadi memang ini adalah untuk memberikan jam terbang para pemain muda supaya nggak apa namanya, supaya ada pengalaman ya, jam-jam main, supaya mengerti ya bahwa di Asia Tenggara itu persaingannya seperti apa. Tapi terlepas dari itu teman-teman, kita menampung ya, membaca komentar-komentar netizen ya, ada yang nerima, ada yang nggak terima juga Indonesia kalah teman-teman. Katanya banyak pemain yang nggak di luar negeri ya, seperti Rizky Ridho, seperti ada beberapa pemain lagi yang main senior, kenapa nggak diturunkan katanya. Ya ini adalah keputusan PSSI ya teman-teman. Jadi keputusannya dia harus menurunkan timnas U20 untuk AFF ini. Berarti Indonesia gagal lagi ya, mencuri poin di pertandingan away ke Vietnam. Ya kemarin di dalam negeri atau di kandang sendiri Indonesia gagal mencuri poin penuh dari Laos ya. Sekarang malah nol poinnya, nggak dapat sama sekali. Ya itulah teman-teman ya, permainan bola itu seperti itu, memang sudah diprediksi bahwa timnas Indonesia itu akan kalah melawan Vietnam. Pertama di kandang Vietnam, yang kedua pemain yang diturunkan ya, atau materi yang diturunkan. Walaupun kalah 1-0 itu udah bagus ya, nggak jadi bulan-bulanan. Ini permainannya Vietnam nggak terlalu ngotot teman-teman. Sekali lagi ada plus minus, yang pasti karena permainan itu kita ingin lihat timnas kita menang ya, tetap aja pada kecewa ya. Walaupun ini timnas U20 tetap ada pada kecewa. Ya, kalau ingin menang kenapa nggak diturunkan semuanya ya? Ya itu sekali lagi teman-teman, jadwalnya bertabrakan. Karena pemain Indonesia kebanyakan ada di luar negeri, ya kan? Pemain Indonesia kebanyakan ada di luar negeri, sedangkan AFF ini bukan kalender yang disetujui oleh FIFA atau ditetapkan oleh FIFA. Jadi kebanyakan klub-klub yang pemain Indonesia sekarang bernaung tidak mengizinkan pemainnya untuk main di Piala AFF ini. Makanya yang diturunkan adalah yang ada anak-anak muda supaya menimba jam terbang ya dan pengalaman di Piala AFF ini. Selanjutnya Indonesia akan ketemu dengan Filipina ya teman-teman. Gimana, apakah dengan Filipina kita nanti akan kesulitan juga ya? Kalau kesulitan juga ya udahlah ya. Berarti memang timnas Indonesia tanpa naturalisasi ya seperti itu teman-teman hasilnya ya, hasil karya Sintayong selama 4 tahun ya teman-teman. Jadi berarti timnas Indonesia tanpa naturalisasi ya belum bisa bicara banyak di Asia Tenggara ya, kita harus mengakui itu teman-teman. Kemarin kita bisa mengalahkan Vietnam, nah itu karena banyak pemain naturalisasi yang datang, termasuk Tom Haye kemarin sudah datang waktu lawan Vietnam, ada J.I. Jazz ya kan, ada Ragnar. Jadi sekarang tanpa mereka Indonesia kalah.
ya bahkan yang diturunkan U20. Nah ini buat introspeksi ya buat pelatih Sintayong. Jadi yang dihasilkan dari Sintayong melihat pemain Indonesia tanpa naturalisasi ya belum banyak bicara di Asia Tenggara. Bahkan sekarang melawan Laos saja kesulitan. Ya kita nggak menyudutkan ya teman-teman, atau kita hanya bicara apa adanya. Saya yakin seluruh pecinta timnas inginnya Indonesia menang dan Indonesia juara ya teman-teman ya. Tapi kalau memang hasil 4 tahun seperti ini, kita mau bicara apa teman-teman? Ya, kita mau bicara apa? Ya, berarti materi yang ada di dalam negeri diolah oleh Sintayong ya hasilnya masih seperti ini. Ya, belum bisa apa namanya ngepush ya ke atas itu timnas Indonesia menguasai Asia Tenggara atau gimana dengan pemain-pemain lokal ya. Ternyata berat teman-teman, lawan Vietnam aja sekarang nggak bisa menang ya. Makanya banyak suara-suara melawan Vietnam menang kemarin ya karena pemain naturalisasi teman-teman ya, itu nggak bisa dipungkiri ya. Jadi di netizen itu masih ada suara terbelah ya. Dan kita kalau mau belah-belahan ya selalu terbelah ya teman-teman. Memang gregetnya gimana ya, belum ada. Kalau kita mengandalkan pemain-pemain lokal, gregetnya belum ada teman-teman ya. Jadi permainannya masih standar, bahkan cenderung kelewat dari pemain negara-negara ASEAN yang lain ya. Itu teman-teman. Oke, yang pasti kita tetap dukung terus teman-teman timnas Indonesia supaya terus berkembang ya. Kita boleh mengkritik tapi nggak boleh membuli, mencaci, memaki, nggak boleh. Ya kita tetap dukung, itulah timnas Indonesia, tim kebanggaan kita ya. Nah, sampai saat ini yang diturunkan U22 ya masih segitu batasnya melawan lawan-lawan yang ada di Asia Tenggara. Kita nggak boleh memuji tapi buta gitu. Kita harus memuji, kita harus mengkritik apa adanya saja supaya kita sadar ya bahwa timnas kita masih ada di level mana hari ini gitu. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.